Oke, kita langsung aja kali ya. Oke. Oh, oke. Oke. Ya sudah dipanggil dulu. Hmm. Kita tunggu 2 menit lagi ya. Mbak Ayu udah lihat PPT-nya belum Mbak Ayu? Oh, oke. Okay. Halo Mbak Waryanti, selamat malam. Halo Mbak Dwi, selamat malam. Kita lanjut aja kali ya. Udah 3 orang, nanti yang lain nyusul aja. Oke, okay? Siap? Oke. Okay. Suara saya jelas ya? Nah, malam ini kita masih belajar tentang statistika. Kita akan mulai dari ukuran pemusatan. Oke, jelas. Oke. PPT-nya jelas ya, bisa dilihat PPT-nya.
Oke, ukuran pemusatan kita mulai dari rataan atau min. Rataan atau min seringkali ditulis dengan ME. Jadi simbolnya seringkali ditulis ME, M besar, E kecil. Rataan atau rataan hitung dari suatu kumpulan data didefinisikan sebagai perbandingan jumlah nilai data dengan banyak nilai data. Jadi, rataan itu maksudnya nilai rata-rata. Jadi jumlah dari semua nilai data tersebut dibagi dengan banyaknya data. Oke. Jadi ini ada rumusnya. Rataan atau min sama dengan jumlah semua nilai data yang diamati per banyak data yang diambil. Secara umum, untuk kumpulan dari n data, jadi kumpulan dari n data maksudnya banyaknya data. Contohnya, misalnya X1, X2, X3 sampai Xn, rataan dinotasikan sebagai X bar. Jadi X bar itu kalau ada tanda garis di atasnya begitu, kita bacanya X bar, itu berarti min atau rataan. Jadi nanti kalau misalnya ada soal seperti itu jangan bingung, itu maksudnya min atau rataan ya. Jadi bisa kita kita tuliskan rumusnya dengan X1 tambah X2 tambah X3 tambah titik maksudnya banyaknya data, bisa X4, X5 sampai Xn dibagi dengan N. Ini dia tadi, N ini adalah banyaknya data. Tadi rumusnya di atas sudah ada ya. Jadi kalau misalnya dinotasikan atau dibuat lebih sederhananya lagi, ini berarti ini yang tanda Mbak Sri Haryanti izin, kenapa Mbak Ayu? Izin lagi, kemarin kayaknya Mbak itu nggak masuk ya? Kemarin udah izin. Oh, masih sibuk. Oke. Jadi, kalau misalnya coba dilihat ini, yang kayak E terbalik gitu, ini yang E terbalik itu namanya sigma. Jadi, sigma ini maksudnya jumlah, ya. Jadi, jumlah, bacanya gini, jumlah atau sigma XI, maksudnya XI adalah banyaknya data. Jadi I itu bisa dimulai dari 1 sampai N. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, X bar sama dengan X1 tambah X2 tambah X3 berarti XI-nya atau awalnya itu adalah 1. Kan? Terus akhirnya adalah Xn. Berarti akhirnya adalah N. Nah, jadi sigma XI di mana I dimulai dari 1 dan diakhiri dengan N dibagi N. Jadi sigma XI dibagi dengan N. Oke, bisa? Bisa ya? Nggak usah terlalu bingung yang ini ya. Jangan terlalu bingung yang ini. Langsung aja. Intinya min itu adalah jumlah dari nilai data per banyaknya data. Jadi ini ada coba sebentar. Oke, bentar ya. Nah, nih penjelasannya. Dengan X bar sama dengan rataan dari kumpulan data. XI adalah nilai data amatan ke I. Jadi, ya, nilai data amatan ke I. Dimulai dari mana dia? Itu maksudnya. Atau, oke, bisa ya? Terus N sama dengan banyaknya data yang diamati atau ukuran data. Banyaknya data. Nah, ini tadi yang saya bilang, yang seperti E terbalik ini dibaca dengan sigma atau menyatakan jumlah. Jadi jumlahnya data, bukan banyaknya data tapi jumlah data, nilai data tersebut, atau disebutkan dengan jumlah suku-suku, itu maksudnya data. Oke ya, bisa ya. Kita lanjut ke contoh biar lebih gampang. Nih. Hitunglah rataan dari kumpulan data berikut. Jadi ada disajikan data 9, 10, 12 sampai seterusnya. Yang ini ada data. Banyak data yang diamati adalah, coba kalau misalnya tanpa melihat penyelesaian ini dulu, kalau misalnya ditanya min atau rataan, berarti tadi ingat jumlah nilai data dibagi dengan banyaknya data. Jadi
Sederhana sebenarnya, tinggal ditambahkan semuanya. 9 tambah 10 tambah 12 tambah 9 tambah 8, begitu seterusnya sampai tambah 11, terus dibagi dengan N atau banyaknya data. Ada berapa data di situ? Oke, Mbak Tia, selamat malam. Nah, jadi ada 8 data kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, berarti totalnya tadi, jumlah nilai data tadi dibagi dengan 8. Jadi totalnya 80 dibagi 8 sama dengan 10. Jadi rata-ratanya adalah X, atau rata-ratanya atau sering disebut dengan X bar adalah 10. Gitu. Bisa ya? Gampang kan? Oke, coba kalau misalnya saya coba sebentar. Coba kalau misalnya saya misalnya ada data 4 terus 6. Oke. Terus 6 lagi. Berapa rataannya? Saya ada data 4, 6, 6. Berarti rataannya berapa? Ada yang bisa? Oke, bagus. Mbak Waryanti ya. Jadi tinggal ditambahkan semua, 4 tambah 4 tambah 6 tambah 6 dibagi dengan 4 data. Hasilnya 5. Bisa ya? Oke. Kita lanjut. Nah, itu untuk rataan yang Mbak Dwi. Gimana dengan yang lain? Suara saya jelas tidak ya? Mbak Waryanti gimana suara saya di sana? Sambayu. Tuh jelas. Berarti Mbak Dwi mungkin itu ada itu gangguannya. Sama Mbak Dwi. Perasaan headsetnya sudah di sini deh saya buat. Kadang kecil, kadang besar juga. Sebentar. Oke. Sudah ya harusnya ya. Halo Mbak Santi. Oke. Mbak Santi langsung diikuti ya. Oke. Nah, itu tadi. Ya, selamat malam Mbak Santi. Nah, itu tadi rataan untuk data yang sederhana. Oke. Jadi kalau misalnya untuk tabel distribusi frekuensi, kalau itu tadi kan tidak ada tabel distribusi frekuensi, cuman ada data aja dikasih. Misalnya ada sekian data, cari rataannya. Itu masih sangat gampang. Nah, untuk mencari rataan dari suatu tabel distribusi frekuensi, baik itu frekuensi tunggal atau terkelompok, itu bagaimana caranya? Nah, ini ada rumusnya. X bar atau rataan adalah kalau yang namanya tabel distribusi frekuensi berarti ada frekuensinya kan ya? Ada frekuensinya. Misalnya tadi misalnya kan tadi saya kasih ada data 4, 6, dan 6. Nah, berarti ada 2 yang nilai 4, ada 2 yang nilai 6. Begitu maksudnya. Jadi ada 2 orang yang katakanlah nilai 4, yang ada 2 orang yang dapat nilai 6. Nah, berarti frekuensinya frekuensinya ada. Itu maksudnya ya. Jadi kalau misalnya ada tabel distribusi frekuensinya berarti disebutkan tabel distribusi frekuensi berarti frekuensi itu ada. Oke. Nah, jadi rumusnya untuk mencarinya sama seperti rataan yang tadi, tapi kalau rataan yang pertama tadi di sininya ingat nggak? Di sini cuma XI aja. Jadi X bar adalah sigma dari, kalau tadi rataan yang awal tadi sigma dari XI. Ya kan? Karena tidak ada frekuensi tadi yang kita bicarakan tadi di sini. Coba saya mundurkan. Nah, kayak ini.
9, 10, 12, 9, 8, 12, 9, 11. Ini bukan tabel frekuensi gitu. Jadi makanya tadi rumusnya hanya saya kembalikan lagi nih. Ini kan cuma ada XI aja. Ya kan? Tidak ada dikalikan dengan frekuensi. Tapi kalau misalnya disuruh mencari rataan untuk tabel distribusi frekuensi, rumusnya kita harus kalikan nilai data tadi dikalikan dengan frekuensinya. Oke? Jadi sebenarnya sama aja. Cuman kita kalikan dengan frekuensinya. Jadi sigma Fi kali Xi frekuensi dari data dikalikan dengan nilai data dibagi dengan sigma frekuensi. Nah, kalau tadi dibagikan dengan N atau jumlah data karena masih sederhana. Tapi kalau yang ini dibagikan dengan frekuensi. Ya, selamat malam Mbak Ayu. Mbak Dian ya. Selamat malam Mbak Dian Ayu Lestari. Oke, langsung diikutin ya. Nah, dengan XI adalah nilai data amatan ke I. Nilai data amatan ke I, misalnya bisa jadi, ya, amatan ke I lah. Misalnya data pertama berarti I-nya sama dengan 1. Kalau misalnya data kedua berarti I-nya sama dengan 2 gitu. Terus dengan Fi adalah frekuensi untuk nilai data XI. Oke. Nah, biar nggak bingung langsung aja ke contoh. Nah, ini contoh tabel distribusi frekuensi. Ini contoh tabel distribusi kemarin kan kita sudah bahas ya yang minggu lalu. Ini saya mau refresh dulu. Ini contoh tabel distribusi frekuensi tunggal atau terkelompok ya? Coba, masih ingat nggak? Ini tunggal atau terkelompok ini? Tunggal, bagus. Ya, masih ingat berarti ya. Oke, sebentar. Oke, masih ingat ya, bagus. Nah, jadi di sini ada disajikan tabel distribusi tunggal. Nilai ujian, ini adalah data, nilai data. Ini XI-nya. Itu ada 53, terus ada 61, 72, 85, dan 94. Nah, berapa orang yang dapat nilai 53? Itu ada 8 orang. Berarti itu adalah frekuensi. Bisa ya? Terus berapa orang yang dapat nilai 61? Itu ada 17. Itu adalah frekuensi. Nah, bagaimana cara untuk menghitung rataan tabel distribusi frekuensi seperti ini? Langsung kita kembalikan tadi ke rumus yang di atas. Berarti kita harus mencari apa dulu ini? Sebelum kita lihat jawabannya, kita harus mencari apa dulu? Itu di atas kan sudah ada rumusnya itu. Berarti apa dulu yang perlu kita cari? Ada kira-kira yang mau? Rumusnya kan di atas ada. Kok putus-putus, Mbak? Coba, kan di atas ada sigma dari Fi kali Xi. Berarti apa yang perlu kita cari dulu? Oke. Benar ya? Tuh Mbak Waryanti benar. Berarti kita harus cari dulu Fi kali Xi. Bisa ya? Fi-nya sudah diketahui, Xi-nya sudah diketahui. Kita harus cari dulu satu-satu, baru nanti kita jumlah. Coba kita lihat penyelesaiannya. Nah, ini dia. Kita lengkapi dulu tabel distribusi frekuensi yang tadi. Ini Xi-nya, ini Fi, frekuensi Fi. Terus kita cari Fi kali Xi. Nah, 53 kali 8 sama dengan 424. Oke, ini untuk data yang pertama. Terus begitu seterusnya untuk data yang terakhir. Oke, baru kita jumlahkan Fi kali Xi-nya. Ini dia. Jadi sigma Fi kali Xi adalah 8129. Itu didapat dari total semua 424 tambah 1037 dan seterusnya, sehingga dapat nilai 8129 itu. Oke, bisa ya? Nah, kembali tadi ke rumus yang di atas, yang sebelumnya. Untuk mencari rataan dari tabel distribusi frekuensi, itu adalah sigma dari Xi kali Fi. Kita sudah dapat sigma Xi Fi-nya. Sigma itu ingat jumlah.
Nah, 8.000 kali 8.129 dibagi sigma Fi, sigma frekuensinya. Berarti kita tinggal tambahkan frekuensinya. 8 tambah 17 dan seterusnya, dapatlah 110. Berarti 8.129 dibagi 110 sama dengan 73,9. Nah, jadi rataan dari tabel distribusi frekuensi ini adalah 73,9 atau min-nya adalah 73,9. Bisa ya? Ada pertanyaan kira-kira? Paham ya? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kalau tidak ada yang bingung, kita langsung lanjut ke slide berikutnya. Kalau ada pertanyaan langsung bisa kita bahas ya, kayak minggu kemarin. Oke, ini langsung contoh ke soal cerita. Contoh, data berikut adalah data hasil panen padi dalam kuintal dari desa Simpati. Sebentar, kuintal itu berapa kilogram ya? Coba. Oke. Oh, bagus berarti. Oke. Petani yang penghasilannya rendah memperoleh subsidi pupuk murah dan petani yang penghasilannya tinggi memperoleh paket kursus teknologi pertanian. Jadi kalau misalnya dari soal cerita ini ada hasilnya ya. Ini hasil. Oke, benar-benar. 1 kuintal itu sama dengan 100 kilogram. Mana tadi? Sampai di mana tadi nih? Hasil panen. Jadi ini rata-rata hasil panen dari petani di desa Simpati. Jadi yang hasilnya 2,1 sampai ada tuh petani yang hasilnya 2,1 kuintal sampai 3 kuintal, itu total petaninya ada 15. Nah, ini dia datanya, oke. Terus petani yang dikatakan petani yang penghasilannya rendah akan memperoleh subsidi pupuk murah. Nanti akan disubsidi pupuk murah. Tapi kalau misalnya petaninya dengan penghasilan yang tinggi akan memperoleh paket kursus teknologi pertanian. Oke. Nah, pertanyaannya, subsidi pupuk murah diberikan kepada petani yang hasil panennya kurang dari 3,25 kuintal. Jadi akan diberikan subsidi pada petani kalau hasil panennya kurang dari 3,25 kuintal, ya kan? Berapa banyak petani yang akan memperoleh subsidi pupuk murah tersebut? Artinya, berapa banyak petani yang hasil panennya kurang dari 3,25 kuintal? Coba, kalau kita lihat dari data yang di atas itu bisa nggak langsung kita kita bilang atau kita tahu gitu berapa banyak petani yang hasil panennya kurang dari 3,25. Kira-kira bisa nggak ya? Nggak bisa ya? Nggak bisa. Ini kan Miss, itu udah ada tuh Miss 15 gitu. 2,1 sama 3,0. Iya benar, itu 15 itu pasti. Tapi yang dibilang kan 3,25 kuintal. Kalau kita lihat kelas dari 3,1 sampai 4 itu ada 20. Berarti tapi kita nggak tahu dari 20 itu ada berapa banyak, ya kan? Nah, berarti untuk mencarinya kita harus mencari rataan dulu. Oke. Untuk soal seperti ini kita cari rataan. Terus B, kursus teknologi pertanian diberikan 50% tertinggi petani yang hasil panennya di atas rataan. Tadi kalau misalnya katanya penghasilannya tinggi, petani yang penghasilannya tinggi, hasil panennya tinggi akan diberikan paket atau diberikan ya paket kursus teknologi pertanian. Tapi berapa orang? Ya kan? Nah, coba kita lihat penyelesaiannya. Nah, kita harus lengkapi dulu yang namanya tabel distribusi frekuensi. Ini kan tabel distribusi frekuensi tadi ya. Tabel distribusi frekuensinya sebentar. Tapi saya mau tanya dulu sebentar. Ini tabel distribusi frekuensi tunggal atau tabel distribusi frekuensi kelompok, terkelompok? Kalau terkelompok ya. Karena kenapa? Kenapa Mbak Dian? Jawabannya terkelompok kenapa?
Kenapa nggak tunggal itu? Karena ada kalau Mbak Tia distribusi tunggal katanya. Kenapa Mbak Santi terkelompok Mbak Santi? Harusnya terkelompok. Tapi kenapa? Karena ya, bagus. Karena ada titik tengahnya. Karena coba kita lihat ya. Ini ada kelasnya. Hasilnya, coba lihat hasil. Hasil di situ kelas ya. 2,1 sampai 3. Berarti terkelompok dia kan. Dari 2,1 sama 3. Ada 15 orang. Kalau dikatakan tunggal, berarti kalau yang hasil panennya 2,1. Nah, itu misalnya tunggal. Jadi cuman tunggal aja datanya. Kalau ini terkelompok, ada kelasnya. Jadi kita harus mencari titik tengahnya. Oke? Jadi jangan bingung lagi ya kalau misalnya terkelompok sama tunggal. Tunggal itu berarti cuman satu aja nilainya. Tapi kalau terkelompok ada range-nya, ada kelasnya. Oke? Oke. Nah, jadi kita harus mencari titik tengah dari masing-masing kelas tadi. Kita lengkapi dulu. Ini nilai 2,1 sampai 3. Titik tengahnya nih 2,1 sampai 3. Titik tengahnya itu dapat 2,5. 2,55 itu dapat dari 2,1 tambah, bagaimana mencari titik tengah? 2,1 tambah 3,0 dibagi 2 ya. Jadi 2,1 tambah 3,0 dibagi 2, dapatlah titik tengahnya 2,55. Oke, nah karena ini tabel distribusi terkelompok, jadi kita harus mencari titik tengahnya. Dan titik tengah itu adalah sebagai XI atau sebagai data. Kalau tadi kalau ditunggal, gampang aja, kita nggak usah mencari titik tengah karena dia satu datanya, tunggal. Itu langsung sebagai XI. Tapi karena di sini terkelompok, kita harus mencari titik tengahnya. Oke, bisa ya? Nah, kita cari masing-masing titik tengah dari nilai ini. Untuk mencari titik tengahnya, kita ambil kelas bawahnya, kelas paling bawah, ditambah dengan kelas paling atas. Jadi ini kelas paling bawah 2,1 tambah 3,0 dibagi 2. Begitu seterusnya dengan 6,1 ditambah 7,0 dapatlah 6,55. Mengerti ya? Ini bisa ya titik tengah ya. Oke. Kalau misalnya sudah dapat masing-masing titik tengah, nah frekuensinya ini tadi kan sudah diketahui. Jadi itu tidak perlu dihitung. Ini tadi sudah diketahui. Oke, paham ya? Oke, good. Frekuensinya tadi sudah ada, tinggal kita mencari sigma dari frekuensi atau jumlah dari frekuensi. Ini sudah ada di sini, sigma Fi sama dengan 100. Itu dapat dari 15 tambah 20 tambah 30 tambah 25 dan tambah 10 dapat 100. Nah, ingat lagi, kalau untuk mencari rataan atau min dari tabel distribusi frekuensi baik tunggal atau terkelompok, kita harus mencari Fi dikali Xi. Oke. Jadi tinggal kita kalikan aja. Fi-nya sudah ada. Ini 15 dikali 2,55 dapatlah 38,25. Bagaimana untuk data yang kedua? Oh, Fi-nya adalah 20 dikali 3,55 dapatlah 72. Begitu seterusnya sampai kita dapat yang Fi kali Xi yang 65,5. Paham ya? Nah, kalau sudah dapat masing-masing Fi kali Xi-nya, tinggal kita tambahkan untuk mendapatkan sigmanya. Oke, bisa ya? Nah, kalau sudah dapat semua datanya, kita tinggal masukkan ke rumus saja. Jadi, sigma Fi kali Xi dibagi dengan sigma frekuensi. Jadi, 451 dibagi dengan 100 sama dengan 4,51. Inilah rataannya. Atau ya, inilah rataannya, oke? Paham ya? Sampai sini ada pertanyaan? Bingung nggak? Pusing nggak? Ada pertanyaan? Paham semua?
Oke. Nah, jadi jelas ya, paham ya? Oke, bagus, bagus. Nah, tadi kita kembali ke pertanyaan. Nih, dari tabel 130 terlihat bahwa petani yang hasil panennya kurang dari 3,25 kuintal sebanyak 15 orang. Jadi petani yang memperoleh subsidi pupuk murah adalah murah adalah sebanyak 15 orang. Jadi untuk Oh ya, benar. Jadi yang memperoleh subsidi murah itu adalah 3,25 yang 3,25 kuintal, lebih kecil dari 3,25 kuintal adalah 15 orang yang sudah pasti ya. Oke. Jadi kita nggak bisa lihat ternyata dari 3,1 sama 4 ini kan ada 20 orang, tapi kita nggak tahu berapa ininya ya, berapa orang dari sini. Kenapa Miss kita nggak ngambil dari yang 3,1 sama 4,0 itu? Kenapa kita cuma mengambil yang 15? Karena coba kita lihat titik tengah masing-masing. Titik tengah dari masing-masing kelas yang paling kecil itu kan 2,55 ya. Jadi tidak ada lagi yang lebih kecil dari 3,25. Nah, jadi kita lihat berdasarkan titik tengahnya. Kalau 3,1 sama 4,0 itu kan titik tengahnya 3,55. Sedangkan yang mendapatkan subsidi pupuk murah itu harus yang lebih kecil dari 3,25 kuintal. Itu sebabnya kenapa kita mengambil yang 15 orang aja. Karena dia titik tengahnya 2,55. Paham sampai situ? Yang A? Pertanyaan A, paham? Oke, nggak apa-apa, nanti dilihat di YouTube. Oke, terima kasih Mbak Santi buat infonya. Oke, paham ya, Mbak Dian paham. Yang lain paham nggak yang A itu? Kita berdasarkan titik tengah ini sekarang. Karena ini tabel distribusi terkelompok, dilihat berdasarkan titik tengahnya. Makanya kita ambil 15 orang karena titik tengah yang lebih kecil dari 3,25 itu hanya yang 15 orang itu. Paham ya? Yang paham kayaknya Mbak Diana aja ini. Mbak Santi oke atau paham? Oke, maksudnya paham ya? Oke. Soalnya nanti saya kasih PR loh. Nanti bingung-bingung ditanya di sini nggak apa-apa. Oke. Ya Miss, biar simple. Oke, lanjut. Yang B. Petani yang memperoleh hasil panen di atas 4,5,1 kuintal ada 65 orang. Sebentar, kita lihat dulu pertanyaan yang B tadi. Apa sih yang ditanyanya? Kursus teknologi pertanian diberikan kepada 50% tertinggi petani yang hasil panennya di atas rataan. Oh, jadi yang dapat kursus teknologi pertanian, paket kursus itu cuma dikasih sama 50% petani kalau hasil panennya di atas rataan. Nah, hasil rataannya berapa tadi? 4,51. Itu hasil rataan. Jadi kita lihat dulu. Petani, ada berapa banyak petani yang hasil panennya di atas 4,51? Ada berapa? Itu ada, kita lihatnya dari mana lagi? Tadi saya sudah bilang, kita harus lihat dari titik tengah. Berarti coba kita lihat titik tengah yang lebih besar dari 4,51. Oke. Yang lebih besar dari 4,51 ada 4,55, ada 5,55, dan ada 6,55. Berarti ada 65 orang. Ada 30 tambah 25 tambah 10. Totalnya 65 orang. Oke, bisa ya? Bisa sampai situ? Kenapa dapat 65 orang? Paham nggak dari situ, Mbak?
Oke. Sebentar. Oke. Nah, tapi cuman dikasih buat dari 65 orang tersebut, nggak semua dapat kursus teknologi pertanian. Cuma 50% aja katanya dari mereka yang dapat kursus pertanian itu tadi. Jadi, oke ya. Nah, berarti petani yang memperoleh hibah kursus teknologi pertanian sebanyak 65 kali 50% sama dengan 32,5. Karena orang, jadi kita bulatkan 32,5 jadi 33. Ini kayaknya kemarin Mbak Dwi ya kemarin kalau nggak salah, apa Mbak Ayu ya kemarin ya yang nanya ini. Miss, bukannya kalau misalnya 0,5 kita bulatkan ya. Nah, ya itu benar. Baru di sini kita pakai ya. Tapi kalau untuk kelas itu tidak kita pakai yang kemarin ya. Jadi nih, karena dia orang 32,5 ya kita bulatkan jadi 33 orang. Nah, tapi kan yang ditanya coba apa tadi yang ditanya? Berapa hasil panen terendah dari kelompok petani yang memperoleh hibah kursus teknologi pertanian? Nah, ini dia. Berarti karena dia 33 orang, karena yang dipilih dari hasil panen tertinggi, maka hasil panen terendah yang memperoleh hibah kursus teknologi pertanian adalah 5,55 kuintal. Kan yang ditanya kan yang paling tertinggi, ya kan? Jadi yang paling terendahnya adalah 5,55 kuintal. Ini, yang 5,55 kuintal itu dapat dari mana, Miss? Itu, jadi mulai dari orang yang maksudnya petani yang kalau hasil. Kenapa Mbak Waryanti? Jadi tadi kan ada 65 orang kan? Tapi nggak semua yang 65 itu ya. Yang 4,55 itu nggak ikutan. Itu mulai dapat dari 5,55 kuintal aja sampai 6,55 kuintal aja yang dapat. Gitu ya. Karena cuma 33 orang yang dapat. Jadi kita harus lihat yang paling tinggi. Oke? Paham nggak Mbak sampai sini? Paham nggak kenapa 5,55? Kenapa 4,55 nggak diikutkan? Karena yang dicari adalah yang tertinggi. Hasil panen yang paling banyak itu yang diberikan paket kursus. Paham ya? Oke. Baik, kita lanjutkan berarti. Sebentar. Oke, itu untuk min, itu rataan. Jadi untuk ukuran pemusatan tadi, ada min yang pertama. Terus yang kedua sekarang adalah modus. Ingat ya, yang tadi min itu rataan, sekarang modus. Modus itu apa? Modus itu sering disimbolkan dengan MO, didefinisikan sebagai angka statistik yang mempunyai frekuensi tertinggi. Maksudnya mempunyai frekuensi tertinggi artinya sering muncul. Halo, selamat malam Mbak Sutini. Ya, langsung bergabung, langsung dilihat. Jadi modus itu nilai yang paling sering muncul. Itu maksudnya frekuensi yang paling tinggi berarti sering muncul dia. Oke, coba kita lihat. Contoh, tentukan modus dari data ulangan matematika berikut. Kumpulan data 2, 3, 7, 4, 8, 6, 12, dan 9. Nah, terus dibilang di situ tidak mempunyai modus karena tidak satu pun data yang mempunyai frekuensi tertinggi. Kenapa? Paham nggak sampai sini? Kenapa itu nggak ada modusnya? Karena, coba kita lihat. 2-nya muncul berapa kali? Muncul sekali. Terus si 3-nya juga muncul sekali. 7 juga muncul sekali. Semua data kan munculnya sekali ya. Iya, benar. Itu. Benar Mbak Dwi. Nggak ada yang sama. Jadi kalau misalnya tidak ada yang sama, datanya nggak ada yang sama, cuman sekali aja munculnya semua, itu nggak ada modusnya. Oke? Paham ya? Oke, gampang. Nah, coba kita lihat yang B. Kumpulan data. 23 sampai 26.
Oh, sorry, bukan 23 sampai 26 maksud saya. 23 dan seterusnya sampai 26 ini mempunyai modus 23 dan 25. Nah, ini ada modusnya. Kenapa? Coba kita lihat. Angka 23 itu muncul berapa kali? Dua kali. Ya, dua kali. Terus ada lagi nggak yang muncul dua kali? Ada. Ya. Yang mana itu yang muncul dua kali? Yang 25. Yang 25. Nah, karena si 23 dan 25 ini sering muncul atau dua kali muncul di sini, makanya dia modusnya 23 dan 25. Sedangkan data yang lain cuma sekali aja munculnya. Artinya frekuensinya lebih kecil. Makanya mereka tidak angka tersebut tidak tergabung dalam modus. Bisa ya, paham ya? Ini gampang. Coba kalau kita lanjutkan. Nah, tapi itu untuk sama kayak min tadi. Kalau misalnya untuk data-data yang simple gampang gitu. Gimana Miss kalau misalnya untuk tabel distribusi frekuensi? Tabel distribusi frekuensi juga kalau untuk modus gampang. Kalau tabel distribusi frekuensi tunggal juga untuk modus kan gampang. Kita tinggal lihat frekuensinya yang mana yang paling besar. Oh, itulah dia sebagai modusnya. Tapi gimana kalau untuk data terkelompok? Coba kita lihat. Nah, untuk data terkelompok, nilai modus ditentukan oleh rumus berikut. Ini dia, MO adalah BB ini adalah tepi bawah kelas. Tepi bawah kelas artinya kelas yang paling kecil, yang mempunyai frekuensi tertinggi. Gimana sih Miss maksudnya? Coba nanti kita lihat langsung ke contoh ya. Tepi bawah kelas ditambah dengan T panjang kelas dikali, nah kalau ada tanda kurung begini itu kali ya Mbak, itu maksudnya kali B1 dibagi B1 tambah B2. Oke, ini rumusnya. Coba kita lihat langsung soalnya biar gampang. Tentukan modus dari data terkelompok berikut. Nah, ini namanya data terkelompok atau tabel distribusi frekuensi terkelompok. Seperti tadi yang saya bilang karena dia ada kelasnya. Oh, dari 42 sampai 48. Nah, itu kan kelas. Jadi terkelompok dia, bukan tunggal, oke? Coba kita lihat. Dari kelas 42 sampai 48 frekuensinya ada 3. Dari 49 sampai 55 frekuensinya ada 10. Begitu seterusnya. Kelas 70 sampai 76 frekuensinya ada 4. Oke, sebelum kita lihat penyelesaiannya, saya mau bertanya. Katanya kalau untuk mendapatkan nilai modus kita harus pakai rumus yang di atas kan ya? Berarti kita harus cari dulu BB-nya. Ya kan? Nah, BB itu kalau dari BB itu kan tadi dibilang tepi bawah kelas interval yang mempunyai frekuensi tertinggi. Coba saya mau tanya, kelas mana yang frekuensinya paling tinggi? Berarti BB-nya yang mana nanti kita ambil? Dari kelas mana nanti kita ambil? Coba. Kelas mana yang frekuensinya paling tinggi? Oke, bagus. Kelas 56 sampai 62. Karena frekuensinya ada 20. Nah, berarti itu yang kita ambil nanti. Itu aja yang kita perhatikan ya. Oke, coba. Sebentar. Oh, sebentar. Ini PPT. Oke. Nih. Jadi penyelesaiannya, dari kumpulan data tersebut kita peroleh BB sama dengan 56 kurang 0,5. Nah, coba saya kembalikan lagi. Kan dibilang BB itu tadi adalah tepi bawah kelas interval. Tepi bawah kelas interval. Tadi Mbaknya udah tahu kelas interval yang paling yang mempunyai frekuensi tertinggi itu adalah kelas 56 sama 62, ya kan? Berarti kalau kelas 56 sama 62 ini kelas paling kecilnya yang mana sih? Coba lihat kelas paling kecilnya yang mana? 56 kan ya? Ya kan? 56. Nah, karena yang ditanya adalah tepi bawahnya, itu kita kurangi dengan 0,5.
Ingat kalau misalnya dibilang tepi bawah, bukan bukan kelas paling bawah ya. Tapi kalau dibilang tepi bawah, kita harus kurangi dengan 0,5. Itu dia. Maksudnya kita kurangi 0,5 dari kelas paling bawahnya. Dari kelas yang paling kecilnya. Jadi berarti di sini tepi bawahnya adalah 56 dikurang 0,5. Oke, bisa ya? Dapatlah dia 55,5. Iya. Harus dikurangi dengan 0,5. Jadi nanti kalau misalnya ada tepi atas, itu ditambah 0,5. Memang begitu. Oke, nanti saya cari. Sebentar. Oke, nanti saya cari tahu dulu ya Mbak Dwi ya. Tapi memang biasanya seperti itu. Kalau tepi bawah kita kurangin, nah tepi bawah berarti kita kurangin 0,5, terus tepi atas kita tambah dengan 0,5. Oke, itu jadi PR buat saya Mbak Dwi. Oke. Kita lanjut ya. Itu PR buat saya ya. Nanti saya pokoknya itu buat PR lah buat saya. Nanti saya jelaskan kembali tentang yang itu. Oke ya, bisa ya. Oke Mbak Dwi. Oke. Terima kasih atas pengertiannya. Nah, coba. Nah, sekarang kita cari B1-nya. B1 adalah, BB-nya kan sudah tahu nih. 56,5 kurang 0,5. Kita cari B1-nya. B1 katanya selisih frekuensi tertinggi dengan frekuensi sebelumnya. Frekuensi tertingginya tadi berapa frekuensi tertingginya? Frekuensi paling tinggi di situ ada berapa? Ada 20. Ya kan? Berarti iya, benar, 20. Berarti selisih dengan frekuensi sebelumnya. Sebelum 20 frekuensinya berapa? Ada 10 kan? Berarti 20 dikurang 10. Oke, bisa ya? Nah, B1-nya adalah 20 kurang 10 sama dengan 10. Bagaimana dengan B2-nya? B2 adalah selisih frekuensi tertinggi dengan frekuensi sesudahnya. Selisih dengan frekuensi sesudahnya. Berarti setelah 20 ada, iya benar, 20 kurang 13 berarti 7. Oke, bagus. 7 ya. Sekarang panjang kelas interval. B1 sudah dapat, B2 sudah dapat, BB sudah tahu. P, panjang kelas interval. Kelas yang mana yang harus kita perhatikan di sini? Kembali lagi, kelas yang punya frekuensi paling tinggi. Namanya modus. Berarti kelas yang paling tinggi, frekuensi yang paling tinggi. Kelas yang mana tadi? Yang 56 sampai 62. Panjang kelas. Mbak Dwi itu langsung jawabannya ya Mbak Dwi ya. Oke, benar ya. Jadi panjang kelasnya kalau kita hitung dari 56 sampai 62 itu ada berapa? Ada 7. Ya kan ya? Iya benar, dari kelas 56 sampai 62 itu ada 7, bukan 6 ya. Jadi kita nggak kurangin 62 kurang 56 jadi 6 ya Miss, bukan. Tapi kita hitung satu-satu kelasnya. Jadi dari 56 kita hitung juga. 56, 57, seterusnya sampai 62 kita akan dapat P sama dengan 7. Nah, P sudah dapat, BB sudah dapat, B1, B2 sudah dapat, kita tinggal masukkan ke rumusnya aja. Oke, jadi ini dia. BB-nya tadi 55,5 tambah 7 panjang kelas, terus tambah 10, ini 10 apa Miss? B1, 10 tambah B2 sama dengan 58,54. Bisa sampai sini Mbak? Paham ya? Oke. Rataan sudah, rataan atau min sudah, median atau modus sudah. Sekarang kita masuk ke median atau ME.
Median, median itu adalah data yang terletak di tengah setelah data itu disusun menurut urutannya, menurut urutan nilainya sehingga membagi dua sama besar. Kalau MA itu bahasa gampangnya itu nilai tengah ya. Nilai tengah, bukan rata-rata tapi nilai tengah. Oh, maaf. Nah, jadi tadi yang kita tadi kan sudah ada di slide sebelumnya, tadi kita cari nilai tengah, berarti itu namanya median. Tapi gimana Miss kalau misalnya datanya banyak, nilai tengahnya berapa? Nah, itu kita pelajari di sini. Jadi kalau misalnya datanya datanya ganjil sih enak, kita bagi dua aja gitu. Dapat yang di tengah-tengahnya itu adalah sebagai median. Sebagai median. Tapi kalau misalnya datanya genap bagaimana? Nah, coba kita lihat contohnya. Jika banyak data ganjil, maka median merupakan nilai data yang terletak di tengah-tengah. Itu gampang kan? Misalkan untuk data yang sudah terurut. Misalnya ini ada 2, 3, 5, 8, 11, 13, dan 20. Berarti ME-nya adalah 8. Ya kan? Karena ada berapa datanya? Ada 7 ya. Kalau misalnya kita bagi 7 itu kita bagi 2 aja. Berarti ada 3, kan 7 berarti 3, 1, 3 gitu. Yang di tengah-tengah ini adalah sebagai mediannya, dapatlah 8. Nah, masalahnya adalah kalau misalnya diberikan data, kita harus urutkan terlebih dahulu. Kalau misalnya tadi ini datanya acak, dikasihnya acak, misalnya dimulai dari 11, terus 8, 13, 20, begitu seterusnya. Kita nggak tahu kan yang mana nilai tengahnya, kita harus susun dulu, mulai dari yang terkecil sampai yang paling besar. Oke, paham ya? Iya, benar Mbak Santi. Kita harus urutkan dari yang terkecil dulu, biar gampang. Oke ya, bisa ya? Sebentar. Oke, ini gampang ya, ini bisa. Kita lanjut kalau misalnya gimana Miss kalau misalnya datanya yang genap? Coba kita lihat di sini. Jika banyak data genap, maka setelah diurutkan, median diambil sebagai rataan dari dua data tengah. Misalkan untuk data yang sudah terurut 3, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8. Kembali lagi ini sudah diurutkan datanya. Kalau tidak diurutkan kita harus urutkan. Nah, berarti ini kita nggak bisa bagi kan ya? Nggak kayak tadi langsung dapat. Ini ada berapa data? Ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Kalau 8 itu, kalau kita bagi 2 kan dapat 4. Ya kan? Ya kan? Coba saya kalau misalnya saya bikin 4, 1, 2, 3, 4, terus 1, 2, 3, 4 nggak ada Miss datanya Miss, yang mana dapatnya nggak ada. Ya kan? Nah, berarti data paling tengah tadi setelah kita bagi 2, coba nih. Dari data ini kan ada, kalau kita bagi 2 kan ada data keempat gitu ya. 1, 2, 3, 4. Dapatlah 5 di sini. Ya kan? Terus dari sini juga kita bagi 2. Dari paling akhir ya Mbak. Kita baginya itu dari paling akhir ya. Jadi jangan, ini setelah dibagi nanti dapat 8. Bukan. Jadi si 3 ini maju 4 langkah. Terus yang 8 ini mundur 4 langkah. Supaya dapat titik tengahnya. Nah, dapatlah 5 tambah 5. Jadi ini maksudnya data tengahnya yang tadi maju, terus yang 5 ini data tengahnya yang tadi mundur. Untuk dapat lagi, kita kan nggak bisa milih nih dari sini yang mana. Berarti 5 tambah 5 dibagi 2 sama dengan 5, gitu. Oke? Bisa ya? Itu kebetulan karena 5 tambah 5 dibagi 2 itu 5. Bukan berarti kita asal ambil aja dari sini, bukan. Bisa ya? Paham nggak? Oke, paham Mbak Santi? Bisa, oke. Sebentar. Coba kita lihat dulu contohnya selanjutnya. Data penjualan suatu toko handphone dalam 2 minggu berturut-turut adalah A. Minggu pertama 10, 8, 12, begitu seterusnya sampai 4. Terus yang B, ini datanya. Ditanya, berapakah median kumpulan data di atas setiap minggunya? Nah,
seperti tadi yang saya bilang, kita harus urutkan datanya dulu. Coba kita ke data yang pertama dulu ya. Minggu pertama. Itu datanya kan nggak berurutan ya, berarti kita harus urutkan dari yang paling kecil. Dapatlah 4 dulu. Terus 8. 8-nya ada 2 kali tuh. 8, terus 9-nya juga ada 2 kali. Ada 10, 10, terus 12, 12, ya kan? Oke, jadi itu datanya ada berapa banyak semuanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, 9. Kalau 9 kan gampang ya, langsung 9 dibagi. Kalau 9 kita bagi 2, oh berarti 4, maju 4. Habis itu kita mundurkan 4, udah dapat langsung nilai yang tengahnya. Bisa? Bisa ya? Nah, mediannya dapat 9. Bisa. Oke. Coba kita lihat data yang selanjutnya, yang minggu kedua. Kita urutkan lagi. 1, terus kita urutkan dapat 3, 4, 8, terus sampai begitu seterusnya, sampai kita dapat data yang terakhir itu ada 12 dan 20. Nah, kebetulan ini datanya genap. Ada 12 jumlah data. Kalau kita bagi 12 bagi 2, saya maju 6, terus saya maju 6 juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, Mbak Tira. Oke. Kalau misalnya saya maju 6, terus dari data yang paling akhir saya juga mundur 6, saya dapat ada 2 data yang saya dapat, ada 9 dan 10. Coba dilihat, ini kan sudah saya tandai tanda panah itu, ada 9 dan 10. Terus yang mana dong, Miss? Bisa nggak kita pilih langsung? Nggak bisa. Kita harus cari rataannya. Berarti 9 tambah 10 dibagi 2. Ya, jadi dapatlah 9,5. Bisa ya? Bisa. Oke. Ada pertanyaan tidak sampai sini? Sebentar ya. Oke. Oke, Mbak Tira. Coba saya mau ini dulu, saya kasih pertanyaan dulu deh sebentar. Saya punya data misalkan. 1, data saya dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Median saya berapa? Datanya saya ulangi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mediannya ada berapa? Oke, good. Mbak Dian, bisa ya? Ya, paham berarti ya. Coba kalau sebentar. Oke, kalau misalnya saya ada data 1, 2, 3, 4, 5, 1 sampai 10. Saya punya data 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mediannya berapa? Oke, bagus. Mbak Dian bisa dikasih tahu itu dari mana? Dapat 5,5? Oke, benar. Dari 5 tambah 6. Wah, bisa ya, berarti gampang ya. Oke. Oke,
Lanjut berarti, sudah paham sampai sini. Nah, lagi-lagi tuh, kalau untuk rataan, untuk modus, kalau yang simple-simple, gampang. Gimana kalau kalau misalnya untuk data terkelompok? Nah, sama aja, sama ya. Jadi, rumusnya yang ini. Berarti banyak banget dong rumus yang harus dihafal ya. Oke. Median sama dengan BB tambah P dikali N per 2 dikurang F besar dibagi F kecil FM. Coba, BB itu apa? Sama tadi dengan modus. BB adalah tepi bawah kelas interval yang memuat ME. Kalau tadi di modus yang memuat modus, yang ini yang memuat ME. Oke. Terus FM itu frekuensi kelas interval yang memuat ME. Jadi, kita harus tahu dulu titik tengahnya di kelas mana. Oke, itu yang pertama. Setelah tahu di kelas mana, kita cari tepi bawah kelasnya. Habis itu kita cari frekuensi dari kelas itu. Nah, kalau F besar adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas interval yang memuat ME. Oke ya, kalau tadi di modus selisihnya kan ya? Kalau tadi di modus selisihnya. Kalau ini F malah frekuensi kumulatif atau jumlahnya. Terus P adalah panjang kelas interval. Coba kita langsung lihat ke contoh biar lebih paham. Hitunglah median untuk data terkelompok berikut. Jadi di sini ada dikasih kelas interval, ada frekuensi, terus ada frekuensi kumulatif. Oke. Kelas interval dari 42 sampai 48 itu ada 3. Ya kan? Terus begitu seterusnya, frekuensi kelas interval 70 sampai 76 dikasih ada 4. Nah, sekarang pertanyaan saya, frekuensi kumulatif itu dapat dari mana? Kalau misalnya tidak dikasih frekuensi kumulatif, ini kebetulan sudah saya kasih di sini frekuensi kumulatifnya, jadi tidak capek-capek. Kalau misalnya nggak dikasih frekuensi kumulatifnya, bisa dihitung nggak itu? Bisa ya? Kumulatif berarti total. Jadi frekuensi kumulatif itu dapat dari mana, Miss? 3 itu dapat dari mana? Coba lihat, 3. FI yang kecil itu, FI yang kecil, sebelumnya ada nggak kelas sebelum dia? Tidak ada. Berarti 3 tambah 0. Iya, benar Mbak Santi. Nah, itu 3 dapat dari mana? Karena dia pertama kali kan, itu kelas pertama. Makanya frekuensi kumulatifnya 3. Terus frekuensi kumulatif yang kedua itu ada 13. 3 tambah 10. Frekuensi kumulatif ini kita lihat dari frekuensi FI-nya. Begitu seterusnya, kita lihat ada 33, berarti 3 tambah 10 tambah 20. Oke ya, bagus ya, paham berarti. Oke. Nah, berarti yang pertama kali kita lihat adalah BB-nya. Coba BB adalah untuk bisa masuk ke rumus ini berarti kita harus dapat dulu dari mana BB-nya. Nah, BB adalah tepi bawah kelas interval yang memuat median. Kira-kira kelas yang mediannya di situ yang memuat median itu yang mana kelasnya kira-kira? Sebelum kita lihat jawabannya, ada yang bisa? Gampang loh padahal itu. Coba. Bayangkan kelas interval itu, kelas-kelas ini berarti ada berapa kelas? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Bayangkan itu total data. Bayangkan itu jumlah data, ada 5 data. Berarti data keberapa mediannya? Kalau misalnya saya punya data 1, 2, 3, 4, 5. Berarti data keberapa median saya? Data ketiga, bagus. Nah, data ketiga itu kelas intervalnya berapa Mbak Dian?
Oh, sudah ya? Oh, sudah. Maaf, maaf, maaf. Oke. Jadi kelas intervalnya adalah yang 56 sampai 62. Itu dia. Karena itulah data apa namanya? Itulah kelas tengahnya kan ya? Kelas ketiga. Putus-putus Tami, Mbak. Bisa ya? Jadi sudah dapat berarti BB-nya tepi bawah kelas interval yang memuat ME. Berarti tepi bawah lagi. Wah, suaranya kayaknya udah saya besarin di sini nih. Nah, tepi bawah lagi. Berarti tepi bawah tadi kan saya sudah bilang. Dikurangi 0,5. Tepi bawah itu selalu dikurangi 0,5. Oke, berarti tepi bawahnya saya dapat berapa? Benar Mbak Dian. Bagus ya. 56 kurang 0,5 sama dengan 55,5. Oke. Nah, frekuensinya? FM-nya berapa FM-nya? Frekuensi kelas interval yang memuat ME. Coba, tadi kan kelas intervalnya 56 sampai 62 kan? Nah, frekuensinya ada berapa di situ? Tinggal lihat frekuensinya. Ada 20, bagus. Ada 20. Nah, kelas intervalnya, panjang intervalnya berapa? Panjang kelas. Berarti dari 56 sampai 62 itu ada berapa panjangnya? Ada 7, bagus Mbak Dian. Ada 7 kan? BB sudah dapat, P sudah dapat, FM sudah dapat. Nah, sekarang N per 2. N-nya ada berapa? Ada berapa jumlah data? Atau F dulu deh, F dulu. Frekuensi kumulatif sebelum kelas interval. Sebelum kelas interval, berarti sebelum yang kalau 20 itu kan frekuensi kumulatifnya 33, tapi ini yang ditanyakan sebelum. Berarti yang mana itu? Yang 3? Yang 13 ya? Bisa ya? Oke, bagus Mbak Dian. Yang lain bisa enggak, Mbak? Coba kita langsung lihat penyelesaiannya. Nah, ini dia tadi. BB-nya sama dengan 56 dikurang 0,5, 55,5. Terus FM sama dengan 20. Oke, kayaknya suaranya udah sih kayaknya di sini. Oke, FM-nya sama dengan 20. Terus F-nya sama dengan 13. P-nya sama dengan 7 ya. Masa sih Mbak? Suaranya udah gede loh kayaknya. Ini udah jelas belum suaranya? Nggak ngerti nanya apa karena suaranya. Tapi ini sudah jelas ya? Oke. Nggak tahu pertanyaannya. Oh, berarti karena suaranya kan? Oke. Coba, sudah. Nah, ini BB-nya tadi sudah dapat, FM-nya sudah dapat, frekuensi pas di kelas mediannya. Terus, terus ini F, frekuensi kumulatif sebelum frekuensi kumulatif mediannya, terus panjang kelasnya tadi gampang ya. Nah, oleh karena itu, median sama dengan tinggal masukkan aja ke rumus. Cuma pertanyaannya adalah N per 2. N-nya dapat dari mana? N itu adalah jumlah data. Jumlah data, frekuensinya kan ada 50 tuh. Berarti jumlah datanya ada 50. Oke? Nah, tinggal masukkan 50 dibagi 2. Nah, ini dia. BB-nya kita masukin 55,5 tambah P panjang kelas 7 N per 2 50 dibagi 2 dikurang F. F-nya semua sudah ada di sini. Oke. Nah, bisa ya? Cuman gini, saya mau tanya kalau misalnya nanti ada, kan saya ada kasih PR nanti ya. Ini cara menyelesaikan
dapat 59,7, kita hitungnya dari mana dulu ini? Kan 55,5 tambah 7 kali, itu kan kali. Buka kurung itu maksudnya kali. Yang mana dulu kita kerjakan ini bagusnya? Apa dulu? Apa langsung kita tambah 55,5 tambah 7? Terus hasilnya dikali gitu. Gimana? Mbak Dian nggak dengar suara saya? Coba-coba ini. Nih ya. Diikutin ya yang ini ya, coba. Median ME sama dengan BB tambah P. Buka kurung. Buka kurung itu kan tadi saya bilang kali. Nah, N per 2 dikurang F bagi Fm sama dengan 5,5 tambah 7 kali 50 per 2 kurang 13 dibagi 20 sama dengan hasilnya 59,7 kan ya di sini. Pertanyaan saya, kalau misalnya dari mana sih dapat 59,7 ini? Cara ngitungnya gimana sih? Yang mana dulu sih kita hitung gitu? Ngerti enggak pertanyaan saya? Apa 55,5 tambah 7? Iya. Ya, dalam kurungnya yang mana gitu maksud saya. Mbak Dian, dalam kurungnya yang mana? Karena meskipun nanti misalnya rumusnya benar tapi salah gitu, misalnya ditambahkan dulu, habis itu dikalikan, ya hasilnya nanti salah gitu. Yang mana dulu Mbak Dian? Atau Mbak Santi? Oke, bagus ya. Jadi kalau misalnya dalam matematika itu kita harus iya. Jadi kalau misalnya dalam matematika itu harus dalam kurungnya dulu ya. Kali itu lebih kuat daripada tambah dan kurang. Gitu. Jadi jangan salah. Oke, berarti 25 dikurang 13 hasilnya nanti dibagi 20. Oke, habis itu kalikan 7. Habis itu tambahkan dengan 55,5 barulah hasilnya dapat segini. Bisa ya? Maksud saya nanti biar nggak salah hitung aja kalau misalnya untuk ngerjakan yang lain-lain kalau ada seperti ini. Oke. Oke, kita lanjut ke ukuran letak. Oke, ukuran letak atau kuartil. Ukuran letak atau kuartil. Paham ya tadi ya, kita sudah belajar ada yang namanya median, ada yang namanya mean atau rataan, ada yang namanya modus, dan ada yang namanya median. Sekarang kita, itu yang tadi itu yang ketiga itu namanya ukuran, termasuk dalam ukuran pemusatan. Nah ini kita belajar ukuran letak. Oke, ukuran letak itu yang pertama kuartil, atau sering disimbolkan dengan Q. Atau juga kalau dalam buku bahasa Indonesia sering disimbolkan dengan K. Jadi sama aja. Kuartil simbolkan dengan Q. Kuartil adalah nilai-nilai yang membagi serangkaian data atau suatu frekuensi menjadi 4 bagian yang sama. Nah, kuartil kayak pertama kali kita minggu lalu udah ada saya singgung sebentar, sedikit. Ada yang namanya persentil, ada yang namanya desil, terus ada yang namanya kuartil. Nah, kalau persentil kan 1/100 dibagi 100. Kalau kuartil 4. Itu berasal dari kata quarter ya. Jadi dibagi 4. Oke. Jadi kalau misalnya ada data, kita usahakan dibagi 4 gitu dia. Itu dia kuartil. Nah, kuartil pertama atau kuartil bawah, biasanya kuartil ini dibagi atas 3, yaitu kuartil bawah, kuartil tengah, dan kuartil atas. Jadi kuartil pertama atau kuartil bawah dinotasikan dengan Q1, sering disebut dengan Q1. Jadi nanti kalau misalnya ada pertanyaan, Q1 itu apa sih maksudnya? Itu adalah kuartil bawah. Terus kuartil kedua atau kuartil tengah dinotasikan dengan Q2. Oke?
Terus kuartil ketiga atau kuartil atas dinotasikan dengan Q3. Oke, Mbak Munia, ini mah udah bukan telat lagi nih, mah. Ini udah mau kelar. Udah mau kelar ininya kelasnya. Oke. Coba kita lihat. Letak dari Q1, Q2, dan Q3 dari kumpulan data dapat kita cermati melalui ilustrasi di bawah ini. Jadi ini ada data dari X1, coba kita lihat itu ada garis ya. Ada datanya yang pertama kali itu, titik pertama itu X1. Oke, nggak apa-apa Mbak. Langsung aja diikuti. X1, terus data terakhirnya XN. Ya. Nah, untuk mengetahui letak kuartil ini, seperti tadi yang saya bilang, kan kita bagi 4 ya. Kita bagi 4 datanya. 1, Q1, 2, Q2, 3, Q3, terus data yang paling terakhir adalah data keempat. Apa namanya? Pembagian keempat gitu. Jadi, kan 1, 2, 3, 4. Kita bagi 4 datanya. Jadi, dapatlah setelah data yang pertama itu tadi, dapatlah ini kuartil Q1, Q2, Q3. Nah, si Q1 itu, karena tadi kita bagi 4 datanya, itu adalah seperempat dari jumlah data. Kan kita bagi 4 tuh, berarti Q1 adalah seperempat. Karena dia data setelah data pertama, kita bagi 4. Jadi seperempat N data. Terus kalau si Q2 setelah data 2 kali gitu ya, 2 kali setelah data pertama, berarti 2/4 N data. Terus begitu seterusnya kalau si Q3 3/4. Nah, kalau yang terakhir kan nggak ada kuartil lagi tuh, berarti harusnya 4/4 kan? Tapi karena nggak ada kuartil lagi, jadi kita cuma ada kuartil bawah, tengah, dan atas aja. Jadi 1/4 N data, 2/4 N data, atau 3/4 N data. Nah, jangan bingung kalau si Q2 ini nanti nggak dibuatnya nggak 2/4 N data, jangan bingung. Itu sama aja dengan setengah N data. Bisa ya? Jadi 1/4, setengah, dan 3/4. Oke? Coba. Kita langsung lihat contohnya. Ini kita harus bisa habiskan malam ini ya. Dalam memperhatikan gambar 1.12, maka dapat kita simpulkan bahwa kuartil pertama terletak pada nilai urutan ke 1/4 N tambah 1. Ya, tadi seperti yang saya bilang tadi. Coba kita lihat nih. Kita balik lagi ke nih, 1/4 kan? 1/4 N data. N data maksudnya 1/4 kali dari jumlah data ini gitu loh. Nah, kenapa tambah 1, Miss? Karena dia kan tambah 1 dari data pertama ini. Ya kan? Bisa ya? Nah, terus Q2 kenapa Miss kuartil kedua terletak pada nilai urutan kedua per 4 N tambah 1. Kenapa N tambah 1 lagi, Miss? Ya, N tambah 1 lagi, dia sebenarnya gini, sebenarnya dia itu 1/4 N tambah 1 dari Q1 kan. Terus, kalau dari Q1 itu lompat ke Q2 itu kan 1/4 lagi tuh. Jadi kan 1/4, 1/4, 1/4. Makanya dia dari 1/4, setengah, terus 3/4. Karena dia tambah-tambah 1/4. Oke, nah tambah 1 ini maksudnya tambah dari si Q1 itu tadi. Ya kan? Bisa ya? Kalau si Q3 atau kuartil ketiga itu terletak pada nilai urutan ketiga, ya sama juga 3/4 kali N tambah 1. Berarti dia lompat 1/4 lagi dari si Q2 tadi. Jadi 2/4 tambah 1/4 kan 3/4 kali N tambah 1. Oke. Ini secara umum untuk I sama dengan 1, 2, 3. Letak kuartil Q terletak pada nilai urutan yang ke I/4 N tambah 1. Nah, jadi kalau misalnya QI, di sini QI ya, letak
kuartil QI terletak pada nilai urutan yang ke I per 4. Jadi ini untuk memudahkan aja sebenarnya. Misalnya Q1 berapa? Oh, langsung ingat aja yang ini. I per 4 N tambah 1. Berarti kalau Q1, I-nya 1. Berarti seperempat N tambah 1. Kalau Q2, oh I-nya 2. Berarti 2 per 4 N tambah 1. Gitu. Bisa ya? Oke, coba langsung kita lihat ke ini ya. Ke rumus ya. Ke soal. Ini kita selesaikan dulu ya Mbak ya. Baru kelar ya. Tinggal sebentar ini. Tentukan nilai kuartil-kuartilnya dari kelompok data. Jadi ada 65, ini datanya. Kita harus urutkan dulu ya. Baik itu di modus, baik itu di median, kita harus urutkan dulu. Kalau datanya tunggal seperti ini, tidak terkelompok. Jadi kita urutkan dari yang paling kecil, ada ini dia. Ada berapa datanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 datanya. Oke, 10 datanya kita bagi 4. 10 datanya kita bagi 4. Berarti ada yang ini. Ada yang 2, terus 3, 3, 2. Supaya bagi 4 gitu. Supaya ada 4 ini. Apa namanya? 4 letak gitu ya. Jadi 2837 titik ini Q1. Ini Q1. Kuartil pertama. Terus setelah data yang kedua ini itu ada Q2. Terus setelah pembagian data yang ketiga ini ada, itu namanya Q3. Berarti ada Q1, Q2, Q3. Terus ditanya berapa Q1, berapa Q2, berapa Q3. Nah, tadi kan sudah ada rumusnya. Tinggal masukin aja. Ukuran kelompok data N sama dengan 10, maka Q1 terletak pada nilai urutan ke seperempat kali 10 tambah 1. Datanya kan ada 10 nih, ya kan? Datanya ada 10. Terus yang ditanya Q1, berarti ingat Q1, oh seperempat, 1 per 4 kali 10 tambah 1. Kalau misalnya nanti datanya 11, berarti seperempat 11 tambah 1 gitu. Bisa ya? Nah, hasilnya adalah 23 per 4. Tapi kan 23 per 4, Miss. Mana ada 23 per 4 di sini? Orang datanya aja mulai dari 28 gitu kan? Nggak mungkin dong, Miss. Nah, iya. Nah, untuk pengecualian untuk yang seperti ini, kita harus cari tahu. Berarti ini maksudnya adalah data kedua tambah 3 per 4 gitu. 3 per 4 dari nilai data ketiga dan kedua. Coba. Nih, kan Q1-nya pas yang di titik ini. Berarti disinilah dia data kedua, berarti 37 tambah nanti tambah mana tadi ini, tambah nilai data ketiga dan nilai dikurangi nilai data kedua. Nilai data ketiga kan sudah ada ya, nilai data ketiga yang 45, terus dikurangi dengan nilai data kedua. Jadi tetap di tengah-tengahnya maksudnya ininya. Bisa ya? Setting class, the class will be end. Oke. Mbak, ini kita ini kan sebentar. Kita tambahkan 5 menit lagi nggak apa-apa ya kelasnya ya. Tanggung soalnya ya, biar langsung selesai. Saya tambahin 10 ya. Oke. Nah, jadi nilai data kedua tambah 3 per 4 kali nilai data ketiga kurang nilai data kedua. Jadi maksudnya biar tetap di tengah-tengahnya gitu loh. Bisa ya? Nah, itu untuk Q1. Coba untuk Q2. Q2 adalah, oh ingat Q2. Ingat kuartil itu selalu dibagi 4. Berarti kalau Q2, 2 per 4. Nah, ini dia. 2 per 4 dikali 10 tambah 1. 10 itu banyaknya data. 2 per 4 itu kan sama dengan setengah. Makanya ini nilainya setengah. Setengah kali 10 tambah 1 sama dengan 5 setengah. Sekali lagi ini maksudnya data kelima bukan langsung nilai data tadi. Langsung aja data kelima. Oke. Tambah setengah dari data ke-6 kurang data kelima. Ini maksudnya bukan bilangan asli.
Maksudnya bukan bilangan asli, karena kalau misalnya kita masukkan 5,5 kan datanya tadi mulai dari kecil aja kan 28 kan. Jadi itu bukan maksudnya langsung itu datanya, tapi letak datanya maksudnya ini ya, yang 5,5. Bisa ya? Jadi nilai data kelima berapa? 65 tambah setengah. 65 dikurang 65 sama dengan 65. 65 tambah 0 itu. Dapatlah 65. Nah, coba kita lihat lagi, berarti Q2-nya 65, Miss. Iya, Q2-nya 65. Nah, ini baru masuk akal kan Q2-nya 65 di sini. Oke. Coba kita lihat yang Q3. Q3. Q3 berarti 3/4. Nah, ingat lagi 3/4 kali N tambah 1 sama dengan 8/4. Sekali lagi ini bukan bilangan asli. Kalau kita langsung masukin 8/4, mana ada datanya dimulai dari 28. Nah, berarti kita cari lagi nilai data ke-8. Ada 70 tambah 1/4 kali 85 kurang 70 sama dengan 71/4. Nah, ini baru masuk akal. Kalau misalnya kita masukkan Q3, coba kita lihat lagi di sini. Q3-nya 71/4. Nah, ini baru masuk akal. Gitu. Bisa ya? Bisa nggak kira-kira di sini? Nanti kalau ada pertanyaan lagi, anytime bisa lah didiskusikan sama saya tentang kalau misalnya ada yang bingung. Oke ya. Nah, ini saya ada PR. Coba, ini PR-nya ada 6. Tadi yang semuanya yang sudah ya, Miss, itu 1/4 itu soal apa rumus ya? Yang mana? Sebentar. Tadi tinggal bentar. Sebentar. Yang mana Mbak Santi? Yang ini ya, 71/4 ini? Oh. Sebentar ya. Itu jawaban 71/4. Kan hasilnya 70 tambah 1/4 kali 85 kurang 70. 85 kali kurang 70 itu kan sama dengan 5. Nah, berarti itu sama dengan 70 tambah 5/4 kan? Sama dengan 71/4. 71/4 itu jawaban. Yang mana ya? Yang atas dari awal, Miss. Yang atas dari awal. Yang ini bukan. 1/4 kali N tambah 1. Begitu. Gini. Kalau kuartil pertama, ingat kuartil pertama 1/4 kali. Kuartil kedua 2/4 kali. Kuartil ketiga 3/4 kali gitu. Yang kuartil 1. Kalau yang kuartil 1 itu rumus 1/4. Nih, kuartil pertama terletak pada nilai urutan yang ke 1/4 kali. Maksudnya yang pertama 1/4. Karena dia kuartil pertama toh. Iya, itu berarti rumus. Oke. Saya pikir tadi yang 71/4 ini. Ya, itu rumus ya. Oke. Nah, coba dilihat PR-nya ini. Ini PR-nya ada 6 soal. Lumayan banyak juga sih sebenarnya jawabannya. Tapi udah kita pelajari semua. Kalau yang pertama, ini gampang ya, tentukan rataan dari setiap kelompok data. Rataan. Tadi kan kita sudah pelajari. Kalau rataan perlu nggak diurutin ya? Mbak Santi, kalau rataan perlu diurutin nggak? Tidak. Oke. Tapi kalau untuk median, terus modus, perlu kita urutkan. Jadi kayak misalnya nomor 2, tentukan median dan modus dari setiap kelompok, kita harus urutin dari yang paling kecil. Mbak Tia kalau langsung mumet, enggak mumet. Gampang-gampang kok soalnya. Oke, 6 soal dikerjakan ya. Dikumpulnya kapan kira-kira? Kalau ada bingung boleh tanya saya, boleh langsung inbox juga nggak apa-apa. Nanti saya ajari lagi. Yang penting bisa.
Kira-kira ya tahun depan saya nggak di sini lagi, Mbak Dian. Gimana? Kelamaan tahun depan. Saya kasih waktu 4 hari, bisa ndak ya? 4 hari ya? Iya, chat pribadi boleh. Pokoknya saya ajari entar. Asal jangan saya yang disuruh kerjain ya. Saya ngajarin aja. Seminggu, 3 minggu. Oh, 4 hari aja ya. 4 hari, deal. Karena minggu depan kita sudah masuk bab baru. Kita masih di bab 1 ini, banyak ketinggalan. 4 hari ya. 6 soal kok. 4 hari di rumah sakit. Cuma ya ya. Biasanya kalau tugas dari bidang studi lain berapa hari? Mbak Ayu biasanya berapa hari? Seminggu, 2 minggu. Ah, setengah minggu. Mbak Dian itu setengah minggu apa 1 sampai 2 minggu maksudnya? 1 atau 2 minggu. Oh, lama juga ya. Ya udah, saya kasih waktu kalau bahasa Indonesia nggak ada batasnya. Ya beda toh, bahasa Indonesia sama matematika itu beda. Nanti kalau matematikanya kita ini lagi ujian lagi gimana? Bingung. Kebanyakan nanti. Saya kasih 1 minggu aja ya. 1 minggu. Ini kan matematikanya udah lama liburnya, jadi ini juga penting. Oke ya, 1 minggu deal ya. Pokoknya kalau ada yang bingung chat saya aja, boleh. Iya, benar itu, benar itu. Oke, seminggu. Benar itu, kalau nggak dikasih deadline nanti numpuk. 1 minggu ya, kalau ada apa-apa boleh tanya saya. Pokoknya saya pasti bantu. Oke ya, jadi kelas kita sampai malam ini sampai di sini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya ya. Oke, selamat malam semuanya. Terima kasih.